Ketua, Wakil Ketua Komisi 2 yang saya hormati, anggota Komisi 2 yang saya hormati, yang fisik maupun yang virtual, Pak Mendagri beserta jajaran, teman-teman KPU beserta jajaran, teman-teman Bawaslu beserta jajaran, teman-teman DKPP beserta jajaran, hadirin dan publik yang berbahagia. Saya mau urun lembuk lagi nih Pak Menteri, sebagian akan saya ulang apa yang sudah saya sampaikan, dan ternyata apa yang saya sampaikan dipakai juga, saya terima kasih. Tadi disebutkan oleh Bawaslu. Saya mengerti, memahami apa yang menjadi aspirasi teman-teman di luar, teman-teman dari organisasi masyarakat, dari teman-teman NGO, ya. Itu menunjukkan bahwa mereka berpartisipasi aktif terhadap jalannya proses pemerintahan. Kita juga mendengar yang di luar yang mereka aspirasikan. Kalau kita mau belajar dari pengalaman negara lain, tadi Pak Menteri menyinggung, saya ikut nambahkan Pak Menteri. Dari 71 negara yang tahun ini melaksanakan pilkada memang menunda. Tapi 92% itu tetap melaksanakan di 2020. Hanyalah yang lain baru ke 2021. Jadi lebih banyak sebenarnya. Dari itu saya pelajari apa yang menyebabkan mereka itu menetapkan pemilu nasional maupun lokal tetap dilaksanakan 2020. Nah, mungkin ini bisa menambah argumentasi kita nanti. Ternyata ada 4 setelah saya baca itu. Yang pertama, argumentasi mereka itu tetap melaksanakan pilkada di tahun 2020 walaupun di tengah COVID-19, menegakkan konstitusi. Kedua, menjaga demokrasi. Ketiga, menjamin hak konstitusional warga negara. Yang keempat, memelihara sistem. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, sekali kita menyusun negara ini berdasar kedaulatan rakyat, kapanpun apapun harus kita tegakkan. Sekali kita menetapkan pemerintahan itu harus mendapat persetujuan rakyat untuk memimpin, ya, kapanpun apapun harus kita jaga. Sekali kita memastikan bahwa pemimpin itu harus dipilih, ya, sampai kapanpun dalam keadaan apapun ya harus dipilih. Sekali kita memutuskan pemilihan itu harus berlangsung 5 tahun sekali, itu fix term bagi kita, ya itu harus kita pelihara. Jadi kalau kita gunakan adagium hukum nih dari Bang Junimat, dari Bang Nasir Jamil, termasuk dari Pak Kapolri, ya, seperti begini nih, ya, walaupun langit runtuh, ya, keadilan itu apapun harus ditegakkan. Ini mirip lah begitu ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan keselamatan rakyat yang menurut Cicero itu hukum tertinggi suatu negara. Saya sampaikan berkali-kali, ya ayo kita disiplin dan tegakkan protokol kesehatan di seluruh tahapan pilkada. Di setiap keseharian kita, tidak hanya seluruh tahapan pilkada saja. Apakah kita punya perangkatnya untuk menegakkan itu? Untuk yang saya bilang waktu itu, bersikap tegas, bertindak tegas, dan sanksi tegas. Ada. Apa tidak terjadi kekuasaan hukum? Tidak. Gitu. Tadi sudah dibilang oleh Saudara Abhan, ya kan? Waktu itu sudah saya nyatakan juga. Saya tambah ini. Di Undang-Undang Pemilihan juga sebenarnya ada. Coba dibuka ini, pasal 69 huruf E dan J. Itu larangan kampanye. Lalu pasal 187-nya ayat 2 dan 3, sanksinya baik denda maupun pidana. Bisa juga dipakai itu. Jadi menurut saya jangan ragu-ragu, ya, kalau memang kita mau merumuskan itu.
Selain memang kita tentu harus tadi yang dibilang oleh Pak Menteri, makin koordinasi dan kolaboratif dengan aparat penegak hukum, dengan gugus tugas gitu ya, dalam rangka menegakkan protokol kesehatan ini, dalam rangka mendisiplinkan. Selain memang terus-menerus penyadaran. Saya setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah termasuk DKI ini, mereka melakukan penyadaran, melakukan penegakan melalui operasi justisi, ya mudah-mudahan ke depan kita tingkatkan, kita fokuskan lagi ke 270 daerah dan 309 tadi Pak Menteri sampaikan itu, daerah. Jangan hanya kelihatannya DKI saja, begitu. Nah, sehingga untuk konteks ini, ya, menurut saya tidak perlu ada perpu. Gunakan undang-undang yang ada, itu sudah sangat cukup untuk menegakkan, mendisiplinkan protokol kesehatan. Tinggal sinergi kolaborasi kita semua yang kita butuhkan. Lalu terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bawaslu ya, undang-undang menurut saya terlalu cepat juga itu mengajukan perpu ya kan. Sebenarnya saya lebih setuju revisi PKPU. Itu kan kita tetapkan pemilih 500. Bisa nggak kita kurangi lagi? Kita pernah punya pengalaman 300 loh, TPS itu, 2019 itu 300. Kenapa nggak 300 saja? Rubahlah PKPU-nya. Undang-undang kan maksimal 800. Nah, itu. Terus yang kedua, selain dijadwal itunya, pemilih yang datang itu, bisa nggak kita buat TPS-nya lebih luas? Di ruang terbuka yang lebih luas begitu. Nah, lalu diperbanyak bilik suaranya untuk mencoblos sehingga orang cepat. Kalau memang sudah nyoblos ya segera suruh pulang ke rumah, langsung mandi ya kan. Nah, yang tinggal di situ cukup saksi paslon saja. Ya. Ya, tentu ini menanggah anggaran, tapi saya bilang ya itu resiko kita kalau memang kita ingin menyelamatkan dan melindungi jiwa serta nyawa masyarakat kita. Lalu soal kegiatan lain. Nah, kegiatan lain ini menurut saya itu dari sekian metode kampanye, kegiatan lain ini tersier lah. Apalagi PKPU menerjemahkan kegiatan lain itu lebih banyak yang bernuansa tontonan, hiburan, dan charity. Bisalah ini atas dasar kewenangan yang ada pada mereka, ya kan. KPU kan bisa melakukan evaluasi itu di pasal 9 itu. Lalu ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 30/2014 kan bisa dipakai juga. Tanpa merubah PKPU pun bisa tidak digunakan kegiatan lain itu. Terlebih ketika memang kita lihat berpotensi. Nah, itu. Sebab kan kita masih bencana ini. Mari kita arahkan teman-teman paslon ini menggunakan metode yang tatap muka, yang dialog, yang pertemuan terbatas, yang memang paling efektif untuk meyakinkan pemilih, untuk pemilih bisa tahu rekam jejak dan agenda yang ditawarkan. Karena memang 50 masih terlalu banyak, ya 25 dikurangi lagi revisi PKPU-nya. Kalau memang 25 masih juga ini, ya daring juga bisa, ya kan. Jadi menurut saya sebelum kita bicara soal yang disampaikan oleh saudara Abhan tadi itu, masih banyak alternatif yang bisa kita lakukan yang cukup dengan merubah PKPU. Nah, ayo kita ajak semuanya sekali lagi, kalau kita sudah putuskan 9 Desember kita pilkada, ya kita kerjasama semuanya, semua pihak menuju ke sana dengan tetap mendisiplinkan diri, menegakkan protokol kesehatan. Apa yang kurang, apa yang perlu kita evaluasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar, Pak Samsul.